Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan efisiensi produksi, di mana topik terkait dengan efisiensi produksi ini bisa menjadi salah satu pilihan topik penelitian yang bisa kalian pilih ketika kalian menuliskan tugas akhir. Jadi dalam efisiensi produksi nanti kita bisa melihat apakah usaha tani yang dilakukan oleh petani itu sudah efisien atau belum. Nah, biasanya dia dilihat dari penggunaan faktor-faktor produksinya. Kemudian dalam kurva produksi misalnya petani itu berada pada daerah mana, apakah daerah 1, daerah 2, atau daerah 3. Atau nanti sampai misalnya kita punya responden 30 orang petani, jadi dari 30 itu mana yang sudah efisien, mana yang belum efisien. Nah, itu bisa kita lihat menggunakan konsep dari efisiensi produksi. Efisiensi ya, menurut Prasmatiwi itu adalah suatu tindakan untuk menghasilkan output tertentu digunakan input minimum atau yang disebut dengan minimisasi ya, atau menggunakan input tertentu untuk menghasilkan output yang maksimum atau yang disebut dengan maksimisasi. Jadi konsep dari minimisasi yaitu adalah bagaimana penggunaan biaya yang paling minimum dalam kegiatan usaha tani, atau konsep maksimisasi adalah bagaimana menghasilkan output atau produksi yang maksimum dalam kegiatan usaha tani. Efisiensi digolongkan menjadi 3. Yang pertama yang disebut dengan efisiensi teknis, yaitu efisiensi teknis terjadi apabila input menghasilkan produksi yang maksimal, yaitu ketika PR-nya maksimum atau ketika elastisitas produksinya sama dengan 1. Jadi kita lihat nanti apakah usaha tani tersebut dia sudah efisien belum secara teknis, itu adalah kita lihat dari hasil olah data, kemudian kita hubungkan dengan kurva produksi. Ya, apakah dia elastisitas produksinya sama dengan 1, ataukah dia berada pada biasanya dia berada pada daerah kedua, yaitu daerah yang rasional. Kemudian efisiensi harga atau alokatif ya, itu ketika nilai produk marginalnya atau NPM itu biasanya diperoleh dari harga produk dikali dengan produk marginal sama dengan faktor produksi, artinya harga dari faktor produksinya. Yang ketiga adalah efisiensi ekonomi, yaitu tercapai ketika efisiensi teknis dan alokatif kedua-keduanya adalah efisien. Jadi usaha tani jagung misalnya kalau dia secara teknis dia efisien tapi secara alokatif dia belum efisien, berarti secara ekonomi juga dia belum efisien. Penggunaan faktor produksi dikatakan efisien secara teknis apabila faktor produksi menghasilkan produk yang maksimal ya, sama konsepnya tadi, yaitu pada saat PR maksimum atau ketika elastisitas produksinya sama dengan 1. Kemudian dikatakan efisiensi harga apabila nilai produk marginalnya sama dengan harga faktor produksi yang bersangkutan ya. Jadi nanti biasanya kita melakukan perhitungan berdasarkan hasil analisis regresi ya, olah data. Kemudian efisiensi ekonomi ya, apabila usaha pertanian ya mencapai efisiensi teknis sekaligus mencapai efisiensi harga. Jadi usaha tani itu dikatakan secara efisien secara ekonomi ketika keduanya sudah tercapai. Jadi kalau teknis itu biasanya hubungannya dengan produksi yang maksimal. Ya, input seperangkat input tertentu yang digunakan ya, bagaimana menghasilkan produksi yang maksimal. Tapi kalau efisiensi harga, dia sudah memperhatikan adanya harga faktor produksi ya. Makanya konsepnya biasanya kalau efisiensi harga itu bagaimana petani bisa menggunakan ya biaya yang paling minimum ya untuk mencapai produksi yang tertentu. Menurut Teken ya, untuk mengetahui tingkat efisiensi diperlukan 2 syarat. Yang pertama yang disebut dengan syarat keharusan, yang kedua disebut dengan syarat kecukupan. Kalau syarat keharusan itu menunjukkan tingkat efisiensi teknis yang dapat terlihat dari fungsi produksi yang tercapai pada saat berada pada daerah rasional. Jadi di sini suatu usaha tani itu dikatakan efisien ya, dia harus memenuhi syarat keharusan. Berarti kalau keharusan berarti wajib untuk dipenuhi ya. Usaha tani tersebut dikatakan efisien ketika dia
berada pada daerah rasional atau daerah kedua. Jadi dilihatnya dari mana? Kita harus tahu dulu elastisitas produksinya ya. Dari mana tahu elastisitas produksinya? Dari hasil perhitungan ya. Kemudian syarat kecukupan itu ditandai oleh keuntungan maksimum tercapai apabila nilai produk marginal ya terhadap faktor produksi yang digunakan sama dengan harga faktor produksi atau biaya korbanan marginalnya ya. Pengukuran efisiensi menggunakan fungsi produksi Cobb Douglas ya, ini yang pertama. Menurut Arifin secara umum terdapat dua syarat pokok ya, yaitu turunan pertama fungsi keuntungan harus sama dengan 0 ya. Kemudian yang kedua, turunan kedua fungsi keuntungan harus bernilai negatif. Ini adalah syarat yang harus dipenuhi ketika kita menggunakan fungsi produksi Cobb Douglas. Nah, ini adalah ketika kita menghitung efisiensi harga ya atau efisiensi ekonomi ya lebih dari satu faktor produksi. Ya, di sini ada nilai produk marginal X1, artinya input pertama terhadap harga dari input pertama itu sendiri harus sama dengan nilai produk marginal input kedua terhadap harga input kedua, harus sama dengan nilai produk marginal input ketiga terhadap harga input ketiga sampai dengan seterusnya, sampai dengan dia menggunakan berapa input petaninya ya. Nah, dari sini apa nilai produk marginal itu diperoleh dari harga produksi dikali dengan produk marginalnya ya. Jadi nanti ada nilainya, tinggal kita masukkan dalam rumus ya. Kemudian pengukuran efisiensi menggunakan model fungsi Cobb Douglas itu kita tahu bahwa fungsi produksi Y ya itu adalah A XI kali BI. A itu apa? A itu adalah konstanta. XI itu adalah faktor produksinya, sedangkan BI ini adalah koefisien regresi. Ya, kalau dalam tabel hasil regresi Cobb Douglas itu di materi sebelumnya itu kan ada koefisien regresinya. Nah, itulah yang disebut dengan BI. Sehingga produk marginal itu turunan dari ya produksi terhadap XI-nya. Diperolehlah produk marginal itu ya BI itu adalah koefisien regresi ya, AXI B-1 itu pangkat ya. Nah, sehingga diperoleh produk marginalnya itu adalah BI dikali Y dikali XI. Jadi nanti pada saat kita mau menghitung produk marginal itu dihitung dari koefisien regresi atau BI dikali dengan produksinya berapa dibagi dengan inputnya ya, rata-rata inputnya. Kalau misalnya kita mau menghitung produksi marginal pertama, input pertamanya pupuk, berarti jumlah pupuknya berapa dibagi jumlah pupuknya. Kemudian nilai produk marginal ya itu diperoleh dari produk marginal dikali dengan harga outputnya ya. Maka nilai produk marginal ya PM-nya kita ganti nih dengan rumus yang di atas. Sehingga BI dikali Y dikali PY dibagi dengan XI ya. Nah, dari mana memperoleh BI, Y, PY, dan XI? Nah, itu biasanya kita peroleh dari data hasil turun lapang, wawancara petani. Ya, kalau XI berarti rata-rata penggunaan inputnya. Kalau Y berarti rata-rata produksinya. Ya, kemudian kalau BI itu berarti koefisien regresinya. Kalau PY apa? Biasanya kan ada harga outputnya. Kalau di usaha tani jagung, berapa harga jagungnya? Usaha tani dikatakan efisien ketika nilai BI kali Y kali PY dibagi XI kali PXI itu harus sama dengan 1. Atau ya kalau dirubah nilai produk marginalnya harus sama dengan harga faktor produksinya, atau nilai produk marginal dikali dengan harga faktor produksi dibagi dengan harga produksi itu harus sama dengan 1 ya. Jadi nanti kalau misalnya harga pupuknya 2.200 PX-nya, kemudian nilai produk marginalnya juga ternyata diperoleh 2.200, berarti 2.200 dibagi 2.200 sama dengan 1, berarti dia sudah efisien. Kriteria pengambilan keputusannya adalah jika nilai produk marginal dibagi PX yang tadi itu lebih dari 1, artinya penggunaan X itu belum efisien. Efisiennya harus sama dengan berapa? Sama dengan 1 ya yang tadi ya. Nah, sehingga untuk mencapai efisiensi maka input X perlu ditambah ya. Jadi ketika nilainya lebih dari 1 berarti penggunaan inputnya masih kurang, sehingga penggunaan inputnya harus ditambah.
Kemudian jika nilai produk marginal dibagi dengan harga faktor produksinya sama dengan 1, penggunaan input X sudah efisien ya. Kemudian jika nilai produk marginal dibagi PX kurang dari 1, ya, penggunaan input X tidak efisien, sehingga untuk mencapai efisien maka input X harus dikurangi ya. Ini adalah kriteria dari pengambilan keputusan tergantung pada pembagi antara NPM dibagi PX. Hasilnya berapa? Apakah 1, kurang dari 1, atau bahkan lebih dari 1. Yang kedua adalah pengukuran efisiensi menggunakan model fungsi produksi frontier ya. Nah, kalau tadi kita hanya menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas ya. Kalau ini kita menggunakan fungsi produksi frontier ya. Fungsi produksi frontier adalah suatu fungsi produksi yang dipakai untuk mengukur bagaimana fungsi produksi sebenarnya terhadap posisi frontiernya ya. Jadi nanti produksi yang dihasilkan oleh petani di Lampung Tengah terhadap posisi frontiernya atau produksi yang seharusnya bisa dicapai itu sudah mencapai maksimum atau belum ya. Nah, kalau pengukuran menggunakan fungsi produksi frontier ini biasanya kita bisa mengetahui, misalnya responden kita 30 nih, kita bisa mengetahui dari 30 orang itu yang sudah efisien berapa orang, yang belum efisien berapa orang. Tapi kalau Cobb-Douglas itu biasanya kita hanya melihat secara rata-rata. Oh, dari 30 ini ternyata dia sudah efisien. Oh, dari 30 ini ternyata dia belum efisien. Tapi kita tidak bisa mengetahui petani mana yang sudah efisien, petani mana yang belum efisien kalau menggunakan Cobb-Douglas. Tapi kalau menggunakan frontier ini biasanya kita bisa melihat per responden, per petani 1 sampai 30 itu rincian nilai efisiensinya berapa. Kemudian yang kedua adalah fungsi produksi adalah hubungan fisik antara faktor produksi dan produksi ya, di mana frontier ini harus terletak pada garis isokuannya. Jadi fungsi produksi frontier itu biasanya kita menggunakan kurva isokuan ya, tidak menggunakan kurva produksi neoklasik lagi ya. Tapi di sini adalah kita sudah menggunakan kurva isokuan karena kita melihat kombinasi dua input itu sendiri. Yang ketiga adalah garis isokuan adalah tempat kedudukan titik-titik yang menunjukkan titik kombinasi penggunaan produksi yang optimum. Jadi sepanjang usaha tani itu berada pada titik-titik garis isokuan berarti dia sudah efisien. Nah, ini adalah kurva pengukuran dari efisiensi menggunakan fungsi produksi frontier ya. Pengukuran efisiensi teknis dan alokatif ya. Ini ada S-aksen itu adalah kurva isokuan ya. Kemudian AA-aksen itu adalah kurva isokos. Jadi di sini pengukuran efisiensi menggunakan fungsi produksi frontier itu kita menggunakan kurva yang seperti ini, yaitu kurva isokuan dan kurva isokos. Penjelasannya adalah pada gambar 2 itu menjelaskan tentang konsep pengukuran efisiensi ya menggunakan fungsi produksi frontier ya. Kurva SS ya bisa kita lihat merupakan isokuan frontier yang menggambarkan kombinasi input minimum untuk menghasilkan output satu unit yang secara teknis paling efisien. Ya, jadi kalau kita lihat kurva SS-aksen ada titik Q dan Q-aksen berarti dia kan berada pada kurva isokuan. Berarti di situ sudah efisien secara teknis atau petani sudah mencapai produksi yang maksimum sepanjang dia berada pada kurva isokuan. Jika untuk menghasilkan output satu unit digunakan kombinasi input pada titik P, maka kombinasi input tersebut dikatakan secara teknis tidak efisien. Ya, kalau kita lihat titik P ya, di situ adalah tidak berada pada kurva isokuan, berarti titik P ini adalah secara teknis belum efisien. Kemudian kombinasi input secara teknis efisien adalah di titik Q. Kita lihat ya, titik Q itu adalah dia efisien, sudah efisien secara teknis.
Kemudian tingkat efisiensi teknis pada penggunaan kombinasi input adalah OKI dibagi dengan OP ya. Yang kedua adalah jika rasio harga-harga input X1 dan X2 ya ditunjukkan oleh garis AA aksen ya. Jadi di sini digambarkan dari AA aksen itu adalah kurva dari isokosnya ya. Maka kombinasi input pada titik Q itu secara alokatif belum efisien ya. Jadi Q itu dia memang secara teknis efisien tapi secara alokatif belum efisien karena dia tidak menyinggung atau tidak bersentuhan dengan garis isokos atau garis AA. Efisiensi alokatif terjadi jika untuk menghasilkan satu unit output digunakan biaya yang terendah. Jadi dia harus berada pada garis AA aksen ya, seperti yang ditunjukkan pada kombinasi titik Q aksen atau R ya. Jadi usaha tani dikatakan efisien secara alokatif ya ketika berada pada titik Q aksen atau berada titik R. Sehingga kombinasi input titik Q sudah efisien secara teknis tapi belum efisien secara alokatif. Ya. Hal ini disebabkan untuk menghasilkan satu unit output masih bisa digunakan kombinasi input yang biaya terendah. Artinya kalau kita bandingkan titik Q ya dengan titik Q aksen dan R, ternyata ya di titik Q aksen dan R itu penggunaan biayanya masih rendah dibandingkan dengan titik Q. Ya, makanya di sini titik Q ini belum dikatakan efisien secara alokatif walaupun dia sudah efisien secara teknis ya. Berdasarkan uraian di atas, maka efisiensi alokatif itu adalah OR dibagi dengan OQ. Ya, oleh karena titik R atau titik Q aksen secara teknis dan alokatif efisien, maka efisiensi ekonomi adalah perkalian antara efisiensi teknis dengan efisiensi alokatif atau sebesar OR dan OP. Nah, secara sederhananya efisiensi ekonomi itu tercapai ketika kurva isokuan menyinggung dari kurva isokos ya. Jadi ada persinggungan antara kurva isokuan dan kurva isokos. Fungsi produksi frontir sendiri ya. Fungsi produksi frontir atau frontir digunakan untuk menekankan pada kondisi optimum yang dapat dihasilkan. Jadi di sini nanti kalau kita menggunakan fungsi produksi frontir kita bisa melihat ya petani ini sudah maksimum belum produksinya ya. Kalau belum maksimum berapa sih maksimum yang harus dihasilkan? Kemudian berapa peluang yang dimiliki petani untuk bisa meningkatkan produksinya. Nah, biasanya kalau menggunakan frontir dia lebih detail terkait dengan efisiensi. Konsep produksi batas ya menggambarkan output maksimum yang dapat dihasilkan dalam suatu proses produksi. Ya, kemudian fungsi produksi frontir merupakan fungsi produksi yang paling praktis atau menggambarkan fungsi produksi maksimal yang dapat diperoleh dari variasi kombinasi faktor produksi pada tingkat pengetahuan dan teknologi tertentu ya. Nah, ini adalah fungsi produksinya. Kalau fungsi produksi frontirnya beda dengan COP12 ya. Bedanya adalah di bagian akhir ada VI dikurangi dengan UI. Nah, itulah yang membedakan antara fungsi produksi COP12 biasa. Nah, apa itu VI dan UI? VI UI ini adalah yang disebut dengan efek inefisiensi atau yang disebut dengan error term ya. Jadi menggunakan konsep dari efisiensi teknis ini ya, kita bisa melihat faktor sosial ekonomi yang berpengaruh juga terhadap usaha tani ya, di mana UI itu ada VI itu adalah faktor acak. VI berguna untuk menghitung ukuran kesalahan yang tidak bisa dikendalikan oleh petani, sehingga UI itu adalah biasanya kita melihat efek inefisiensinya ya, yaitu faktor sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap efisiensi atau usaha tani. Misalnya jagung ya. Jadi nanti kita juga bisa memasukkan faktor pendidikan petani, pengalaman, umur. Jadi faktor sosial ekonomi ini dia sebenarnya dia berpengaruh tidak sih terhadap usaha tani tersebut gitu. Oh, dia ternyata belum efisien karena rata-rata petaninya itu sudah tua
atau rata-rata petaninya tuh pengalamannya kurang dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita lihat. Jadi, pengukuran efisiensi menggunakan frontier ini tidak hanya melihat faktor produksinya saja, misalnya pupuk, benih, tapi kita bisa melihat ya faktor sosial ekonominya. Demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.